Ya Tuhan, jauhkanlah hamba dari semua manipulasi jahat, jauhkan hamba dari semua kejahatan, berkailah hamba, dan tunjukkanlah kebenarannya. Amin. Oke sih, malam ini sebenarnya gue sengaja manggil lo buat diskusi santai tapi seru, karena gue udah nyiapin kopi di sini, jadi pasti seru banget. Ya, diskusi malam ini sebenarnya gue cuman pengen ngebahas tentang The Monster, salah satu energi terbesar di kosmik ini. Lo pasti juga ngerti dan pasti tahu. Cuman gue pengen tahu lebih banyak lagi sih. Mungkin dari sudut pandang literasi gue udah dapet datanya. Dari sudut pandang kitab suci gue juga udah dapet. Dari sudut pandang database manusia pun udah dapet. Yaitu dari klien gue sendiri dari tahun 2009. Dari tahun 2009 itu data-data klien ya gue teliti sifat-sifat The Monster seperti apa gitu dan efek sampingnya seperti apa, dan gue mendapatkan data itu. Nah, tapi yang gue agak kurang adalah data dari bangsa jin. Kalau bangsa jin zaman dulu yang masih berbentuk fisik ini, kalau dikuasain The Monster, efek sampingnya atau ciri-cirinya seperti apa? Oke, tapi sebelum kita mulai ngobrolnya sih, gimana kalau kita diskusi santai dulu? Lo kabarnya gimana? Oke, sebenarnya tadi gue agak tag beberapa kali sih. Jadi dia nanya ke gue barusan, gue harus jelasin lagi. Iya, lu harus jelasin lagi, ulangi lagi. Ya intinya dia mengatakan dia kondisinya baik dan hanya menjalankan tugas di dimensi jinnya aja, dan hanya memperhatikan kehidupan manusia aja di situ. Ya terutama lu sih, kata dia gitu, memperhatikan gua. Dan dia juga mengatakan sebenarnya dia memperhatikan gunung meletus, kan ada banyak gunung meletus gitu. Dia mengatakan ya gue nggak tahu di daerah mana, cuman gue nggak terlalu tertarik sih ngebahas itu sih. Intinya ada gunung meletus, akan ada gunung meletus gitu di situ di beberapa tempat. Oke. Dan gue lihat, dan menurut dia nih, menurut Z mengatakan bahwa manusia itu makin hari makin parah. Ya, makin parah, pemikirannya makin sesat. Dia nggak kebayang kalau tiba-tiba dunia ini krisis pangan. Mungkin gue nggak bisa sebut kalian manusia lagi, kata dia. Udah hewan liar, karena pasti saling memangsa. Ya seperti zaman bangsa jin waktu masih bentuk fisik. Dan kalian itu mengarah ke tahap itu, tahap dimana pada akhirnya bangsa mereka itu dihakimi dengan cara dipindah dimensikan, ditiadakan, cuman ke arah atau ke frekuensi The Monster. Jadi mereka ini udah nggak ada wujudnya lagi di situ. Iya kan sih, maksud tuh gitu kan? Ada, kata dia. Ada. Sebenarnya gue tahu sih planning dari iblis. Gini aja kita nyebutnya sih. Karena gue tahu jin itu hanya terhukum, jadi buat gue masih
masih gue sebut bangsa jin lah ya. Beda sama iblis. Nah, iblis itu sebenarnya kalau menurut sudut pandang gue, dia udah menyatu sama energi The Monster. Sama energi The Monster. Otomatis karena dia udah menyatu dan dia dikuasai sama energi The Monster itu. Makanya hukumannya bukan terhukum lagi statusnya, tapi terkutuk sebenarnya gini. Jadi gue akan kasih paham kalian tentang ada dua energi besar di kosmik ini. Jadi ada dua energi besar di kosmik ini. Jadi kalau kita ngomong yang paling tinggi itu tetap Tuhan. Di bawah Tuhan itu ada dua energi besar ini. Oke, ada dua energi besar ini. Satu kita sebut universe, satu lagi kita sebut The Monster. Oke, kita sebut dia yang kiri ini The Monster, yang kanan itu Mr. Universe. Ini hanya penamaan gue. Cuman gue menikmati untuk mendiksikan mereka The Monster sama Mr. Universe di situ. Jadi kalau sudut pandang gue, universe yang sering dibahas itu sebenarnya sejatinya bukan Tuhan sebenarnya. Tuhan itu menguasai dua energi ini. Sebenarnya kayak gitu. Jadi banyak salah paham sebenarnya. Di situ Tuhan itu di atas dari dua ini. Nah, yang gue dapeti juga setelah gue teliti dari semua aspek kehidupan gitu, ternyata dua energi ini punya kesadaran, ya kan sih? Punya kesadaran. The Monster punya kesadaran, Mr. Universe punya kesadaran. Dua ini bisa dibilang hidup. Oke, dan mereka punya free will masing-masing. Bedanya ada sifat masing-masing di dua energi ini. Kalau The Monster, dia punya sifat tuh, dia sangat amat berenergi. Tapi dia absurd. Dia nggak terkendali. Tapi dia punya kekuatan. Makanya orang-orang orang atau makhluk apapun, termasuk manusia, di saat dia udah dikuasai atau dikendalikan sama The Monster, biasanya orangnya kuat. Cuman absurd, liar, dan negatif lah. Negatif banget. Makanya kadang-kadang orang jahat tuh dia sendirian solo juga dia oke. Karena dia udah dikuasai sama The Monster itu. Nah, contoh kayak kita ngomong ya psikopat. Dia sendirian tuh bisa melawan banyak hal. Dan dia nggak mengerti tentang kesadaran lagi. Karena dia udah nggak sadar. Karena The Monster itu isinya absurd semua. Dia hanya ingin mengikuti naluri bebasnya dia. Jadi orang-orang yang dikuasai The Monster itu hanya ngikutin naluri bebas. Tanpa ada aturan kesadaran. Ini sifat dari The Monster nih. Di situ. Nah, kalau sifat dari universe itu setahu gua dia tuh lebih tipenya sebenarnya energinya kurang dari The Monster. Sebenarnya sejatinya kurang dari The Monster, tapi isinya tentang kesadaran. Makanya orang banyak sadar itu makin hari makin pasif sebenarnya, makin tenang. Di situ, makin tidak ingin apa-apa. Makin ke sana sebenarnya. Cuman kalau kita bahas manusia zaman sekarang, nggak bisa. Kita nggak bisa menyamakan diri kita sama pemuka agama atau tokoh agama yang dulu-dulu banget. Nggak bisa. Karena kenapa? Manusia zaman sekarang datanya itu udah rusak. Rusak dari kita ngomong dosa turunan. Buat gue tuh dosa turunan tuh dosa data-data. Jadi kita manusia itu kayak robot. Analoginya kayak dia punya data. Nah, data ini terbaca sama mesin berpikir kita. Jadi mesin berpikir itu pakai data kita. Kalau data kita ada sejatinya leher rusak, ya maka rusaklah kita. Di situ. Jadi agak sulit kalau kita bisa menyamakan atau mengikuti sampai seperti yang pemuka agama atau orang terpilih. Itu agak sulit di situ. Tapi ini gue akuin, gue tuh suka banget ngecek para pemuka agama, tokoh-tokoh agama mau dari agama manapun, hasilnya sebenarnya masih ada ego, masih ada nafsu, masih ada, cuman mereka tidak mengikuti itu aja, cuman datanya masih ada di situ. Data itu masih ada, cuman tinggal ujian aja. Ada yang lulus ujian, ada yang nggak lulus ujian, lebih ke situ aja sih sebenarnya gitu loh.
Jadi saran gue sih, ya kita banyak belajar untuk bertingkah laku dan berpikir lebih baik aja sih. Poinnya di situ. Tapi ini bukan pembenaran buat kalian ya, bukan pembenaran buat kalian. Justru karena kalian tahu, maka udah tahu datanya rusak, jangan dirusak lagi lebih parah. Karena di saat kalian melakukan sesuatu, coba kalian pikir baik-baik ya. Di saat kalian melakukan sesuatu yang buruk, tingkah laku itu akhirnya menjadi sebuah perasaan ke kalian, terus berubah lagi menjadi data. Nah, data ini terus akan teringat sama kalian. Karena kalau ibaratnya terlalu sering, data ini terproses lagi menjadi sebuah kebiasaan kalian. Jadi kalau kalian makin sering berbuat jahat, berpikir negatif, ya makin jadilah kalian menyatu dengan energi the monster itu sebenarnya. Sebenarnya asal muasal gua itu tertarik mencari tahu the monster itu adalah gue melihat tingkah laku manusia sih. Kok tingkah laku manusia tuh agak aneh. Zaman sekarang agak aneh banget. Kadang kita semakin baikin kita kayak malah bertanggung jawab. Gitu, seolah kalau kita baik sama orang, seolah kita harus bertanggung jawab sama orang itu. Bukan lagi bantuan nilainya, tapi kayak jadi tanggung jawab bahwa kita harus bantu dia. Kalau dia nggak kita bantu atau dia ketagihan bantuan kita, terus kita nggak bantu dia lagi, itu akan menjadi sebuah kejahatan menurut mereka. Karena kita harus bertanggung jawab selalu baik buat mereka. Nah itu, banyak hal yang gue lihat dari manusia ini kayak agak lain gitu loh. Akhirnya gue harus mengenali the monster di situ. Banyak fenomena lah di berita juga kalian pasti tahu lah ya. Mungkin lu juga pastinya melihat banyak hal sih Izzy. Kayak kasus orang yang mengakhiri pasangan sendiri, terus habis itu dicor di halaman rumah. Ada yang tiba-tiba dimutilasi, terus dikarungin gitu loh. Terus ada lagi orang yang menghamili anaknya sendiri. Gue juga nggak habis pikir sih. Anaknya sendiri. Terus adanya banyaknya ya kasus-kasus perselingkuhan kayak sebenarnya mungkin udah ada dari dulu, cuman gue ngerasa kayak keadaannya makin marak banget sih. Maka itu akhirnya gue makin ingin cari tahu sebenarnya sih dasar the monster ini seperti apa. Kok kita bisa punya pikiran negatif gitu, punya pikiran jahat. Kok gue dulu kok bisa hidupnya jadi nggak enak, atau kita ngomong hidup gue kok sial gitu loh, terus masalah di mana-mana gitu loh. Itu juga gue pikirin, kok siklus hidup manusia kok gitu amat, katanya kan. Ada yang kondisi hidupnya baik, ada yang buruk gitu. Banyak pertanyaan di pikiran gue yang pada akhirnya gue cari tahu the monster ini. Kayak ini harus pelan-pelan sih. Kenapa? Gue sebenarnya belum menjelaskan lebih detail tentang the monster ke manusia, kecuali petugas El Warrior ya. Itu gue jelasin banget. Kalau ke umum memang gue belum jelasin gitu loh. Nah, jadi mungkin gue akan jelasin secara aspek manusia dulu. Tadi gue udah jelasin sih sebenarnya, kurang lebihnya gue jelasin bahwa banyak fenomena kejahatan manusia itu makin marak. Ya perselingkuhan, menyakiti orang lain, terus ngakhirin hidup orang lain, itu dengan kondisi kejam gitu loh. Lebih di situ sih. Terus ngambilin anaknya sendiri, kayak itu lebih dari hewan sih kalau buat gue gitu loh. Dia mengatakan, lu kalau ngomong tuh lebih kenceng ya. Gimana? Sebenarnya sih menurut gua si Adam ini takutnya itu gua kecewa karena yang gua sampaikan ke manusia belum tentu didengar semua, belum tentu mereka percayai. Karena di zamannya mereka itu sebenarnya juga ada yang ngingetin, dan banyak orang yang ngingetin konsep the monster ini, cuman nggak ada yang peduli. Mereka lebih ngikutin naluri bebasnya aja. Dan mungkin hanya segelintir orang yang
yang sadar ini gitu. Karena mereka berfokus pada ya naluri bebas, terutama tentang duniawi dan keinginan bebasnya mereka aja. Gue ngerti sih maksud lu, cuman gue nggak terlalu peduli hasilnya. Gue kan cuma jalanin tugas, jadi yang penting Tuhan nyuruh gue lakuin ini, edukasi, ya udah. Outputnya mau jadi apa ya? Jujur gue nggak terlalu ambil pusing gitu, karena gue udah tahu secara beberapa pedoman memang yang selamat itu pasti cuma dikit, sisanya itu pasti nggak selamat gitu. Jadi ya gue nggak terlalu peduli hasilnya, yang penting gue sudah menjalankan tugasnya. Nah itu kan kalau dari sudut pandang atau aspek manusia ya. Nah kalau dari bangsa jin gimana zaman lu dulu? Jadi menurut sudut pandang Z, waktu dia masih dalam bentuk fisik, energi The Monster itu sebenarnya ya seperti dia tuh kayak kelihatan menyebar. Sebenarnya menurut Z ini, dia bisa merasakan penyebaran energi The Monster itu secara rasa, secara ini ya, mungkin kayak darah mengalir gitu lo bisa ngerasain. Ya, cuman kalau di sudut pandang gue nih manusia, energi The Monster itu sebenarnya nggak kerasa, tapi terasanya di perasaan, bukan di secara yang di dalam tubuh kita ngomong. Itu nggak ada yang ngalir gitu loh, nggak ada getaran ataupun something yang ngalir gitu. Cuman di bangsa jin katanya ngalir gitu loh. Dan sistem jin ini memang mereka tuh emang nggak punya otak seperti kita. Dia nggak punya otak. Sistem berpikir kita tuh komplit, beda sama mereka. Kalau kita kan saat dikuasai The Monster, kita langsung bisa berpikir kritis. Wah ini perasaan apa nih, emosi, benci, dengki gitu kan. Mungkin otak yang masih berpikir normal ya, kan banyak ada di luar sana pikirannya nggak normal gitu kan. Jadi nggak bisa mengkritisi dirinya sendiri. Jadi kita punya sistem, yaitu adalah otak itu untuk mengenali perasaan yang bukan dari kesadaran kita sendiri. Menurut dia, ya bener sih. Jadi kalau gue perhatiin, manusia itu punya sistem otak yang dia itu bekerja secara fakta. Jadi otak itu bekerja secara 5 indera. Jadi kalau dia nggak bisa mendeteksi dari 5 indera ini, dia nggak akan menyetujui apapun, ya nggak sih? Sedangkan energi The Monster itu di dalam roh. Sistem kerjanya intuisi. Makanya kadang-kadang otak itu sebenarnya buat membalance atau menyeimbangi pikiran The Monster. Nah, manusia punya itu. Di situ. Jadi gue simpulin gini. Gue kasih tahu dulu sistem kerja otak sama hati. Otak itu bekerja menggunakan 5 indera. Ya, di otak tidak akan menyetujui sesuatu kalau 5 indera ini nggak meng-ACC atau tidak mendeteksi apapun itu. Otak akan menolak itu. Itu. Beda sama sistem kerja roh. Roh itu sistemnya adalah intuisi. Intuisi, dan itu ya energi The Monster itu ada di situ sebenarnya. Ya benar sih, yang gue tahu gitu sih. Energi The Monster itu ada di dalam roh itu sendiri. Makanya kita bisa punya data negative thinking sebenarnya dasarnya memang ada di dalam roh itu sendiri. Karena di dalam roh itu komplit pas gue cari tahu. Tapi gue nggak bisa, mungkin gue jelasin next time tentang roh ya. Nah terus kalau di bangsa lo nggak ada, maksudnya sistem untuk keamanan. Kita agak sulit gitu, agak sulit menahan kalau The Monster ini mencoba merasukin pikiran kita. Makanya kadang-kadang sebenarnya kita tuh sering disuruh untuk meditasi. Jadi di zamannya Z ini, waktu masih bentuk fisik, dia ini sebenarnya bangsa mereka tuh harus benar-benar meditasi sebenarnya. Karena di saat meditasi akan mengurangi penyebaran energi The Monster. Cuman menurut dia tergantung level seberapa dia dikuasai The Monster itu sendiri.
Kalau memang benar-benar udah dikuasai banget, otomatis dia pasti udah nggak bisa disadarkan lagi. Karena menurut Z, data bangsa jin kalau udah dikuasai The Monster secara full itu benar-benar diambil alih sama si The Monster itu. Sebenarnya sama sih. Manusia juga gitu. Kalau manusia itu dikuasai energi The Monster, ya tergantung level juga. Kalau dia sering banget berpikir stres, emosi dan segala macamnya negative thinking dan ngikutin negative thinkingnya dia, ya otomatis datanya bisa rusak dan energi The Monster menguasai si manusia itu. Itu sebenarnya sama aja, cuman memang kita punya si otak ini. Kalau otaknya kita pakai, karena manusia kadang-kadang ada yang nggak punya otak tapi nggak dipakai sama dia. Jadi dia balik lagi ya, karena dia kemelekatan. Di saat manusia itu kemelekatan, dia nggak berfokus sama 5 indera ini lagi. Dia nggak tahu yang baik yang mana, yang baik yang buruk itu dia nggak tahu. Karena fokusnya di sini. Kalau dia kemelekatan, dia kayak menutup semua 5 indera ini. Seolah nggak ada yang indah selain kemelekatan itu. Sebenarnya di kitab suci udah lengkap. Tuhan mengatakan akan menutup hati manusia itu sendiri yang kalau dia nggak sadar atau udah dikasih kesempatan. Ini udah jelas. Kenapa? Karena sejatinya The Monster memang menutupi hati orang-orang yang udah nggak sadar. Nah, di sini kita harus memahami informasi awal tadi bahwa The Monster memang bagian dari Tuhan itu sendiri sejatinya. Di situ. Proses ini masih wilayah ketuhanan. Cuman balik lagi, free will kita sebagai manusia ngikutin sistem yang benar atau sistem yang tidak benar. Karena di saat kita kemelekatan ya, kita udah nggak ngikutin sistem yang benar sebenarnya. Karena di saat kita melekat, otomatis kita berfokus sama energi ruh kita yang sudah tersabotase ini, dan pada akhirnya 5 indera kita ketutup. Kita nggak sadar lagi. Apa yang sebenar-benarnya itu yang kita lihat udah nggak sadar lagi. Di situ. Sebenarnya sama sih. Jadi kalau menurut lo, di bangsa lo itu sebenarnya lo ngerasain ada energi di dalam tubuh lo tuh yang mengalir. Seolah berubah gitu loh. Dan menguranginya dengan cara meditasi. Tapi tergantung level dikuasai atau The Monster itu menguasai tubuh lo. Intinya gini, menurut dia sangat sulit untuk mengurangi energi The Monster itu. Beda sama manusia. Dia itu butuh berapa jam. Kalau kita kadang-kadang cuma berapa, ya 1 jam gitu loh. Paling oke, ideal 1 jam gitu. Kalau dia sampai 3-4 jam gitu loh. Nah, terus sekarang kalau gue tanya, menurut lo ada pemikiran lain nggak tentang The Monster ini? Atau mungkin dari sudut pandang kitab suci bangsa jin dulu, The Monster ini. Setahu dia, The Monster itu sebenarnya keagungan Tuhan, kehakikian Tuhan sebenarnya. Kekuatan Tuhan itu sendiri. Dan kita nggak boleh menggunakannya untuk kepentingan kehendak bebas, ngerti nggak? Nggak boleh. Hanya boleh digunakan untuk niat atau yang sesuai dengan sistemnya lah. Maksud lo dengan sistemnya ya, kalau untuk mempertahankan diri, maksud lo tuh kayak mempertahankan diri. Di saat kayak butuh mempertahankan diri nggak apa-apa, kata dia gitu. Cuma kalau untuk kayak niat nyerang, nyakitin orang lain nggak boleh. Karena memang sejatinya ada di dalam kita. Ya, The Monster ada di dalam kita. Cuman kondisinya harus, kalau menurut gue nih ya, oke, sinyal lo agak berbet-berbet. Jadi gini, kalau gue simpulin, menurut kitab suci bangsa jin itu adalah, The Monster ini adalah keagungan atau kekuatan Tuhan itu sendiri, ya kan? Terus, cuman dia memang bukan untuk digunakan untuk kepentingan kehendak bebas atau pribadi yang melawan sistem keseimbangan gitu kan? Ya, oke. Digunakan hanya untuk niat baik atau niat yang ngikutin sistem atau keseimbangan gitu. Contoh yang lo maksud contohnya ini, contoh kayak mempertahankan diri, contoh untuk menjalankan tanggung jawab sehari-hari gitu.
Ya karena sejatinya energi The Monster ini adalah energi menurut dia. Ya gue tahu, gue paham ini. Dan kebanyakan makhluk menggunakannya untuk kepentingan kehendak bebasnya. Dia melawan dari sistem. Sedangkan Tuhan itu adalah sistem atau hukum. Iya, gue tahu. Di situ. Jadi di semua itu dihitung berdasarkan seimbang atau tidak seimbangnya ya. Iya. Oke, gue paham. Kalau ditanya The Monster, letak The Monster itu tepatnya ada di dalam roh kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya gue udah lumayan banyak meneliti tentang roh. Dan akhirnya banyak kesimpulan. Sebenarnya di dalam roh itu sih banyak data intinya di dalam roh itu. Tapi gue spill dikit, di dalam roh itu ada dua yang gue tahu. Ada energi The Monster itu sendiri, ada Misteri Universe itu sendiri, ada di situ. Cuma memang ukuran energi The Monster itu kecil karena di saat kita lihat tuh ukurannya kecil. Tapi di saat pengimprovisasian kita dalam pendewasaan, nah kita kan suka berpikir negatif, bertingkah laku negatif, dan pada akhirnya data-data kejahatan itu membuat si energi The Monster ini membesar di situ. Karena apa yang kita lakukan akan berimbas ke energi The Monster di dalam diri kita. Makin banyak tingkah laku dan pikiran negatif kita, otomatis energi The Monster dalam tubuh kita makin besar, terutama di dalam roh kita makin besar. Dan pada akhirnya dia makin besar, dia akan di fase punya kesadaran tuh. Punya kesadaran. Nah, kesadaran ini pada akhirnya berpura-pura seolah-olah itu kita. Berpura-pura itu kita. Oke? Nah, jadi makanya kadang-kadang kalian ngerasa di dalam hati kalian ada yang ngomong. Di situ. Padahal itu bukan dari diri kalian. Itu adalah kesadaran The Monster yang punya kesadaran. Nah, kalian ngetesnya gini. Di saat kalian nggak mau mikirin, otak kalian nggak mau mikirin sesuatu, cuman hati kalian ngomong terus mengarahkan ke pikiran-pikiran negatif. Nah, itu sebenarnya bukan kalian, guys. Itu bukan kalian. Itu adalah kesadaran The Monster yang pura-pura jadi kalian sebenarnya. Kenapa gue bisa membedakan itu? Karena gue pernah di fase itu. Akhirnya gue memperkecil energi The Monster itu. Akhirnya gue memperkecilnya. Dulu gue tuh ngerasa zaman dulu ya, yang masih berandalan dan negatif lah gitu. Gue tuh ngerasa kayak ada suara yang bukan suara gue, atau pemikiran yang bukan pemikiran gue. Dia ngomong sendiri nih. Semua yang diceritain ke gue atau dibisikin ke gue itu semua tentang negative thinking. Gitu. Tentang apapun itu. Yang sebenarnya gue gak mau mikir itu. Di situ. Tapi setelah gue minimalisir ukuran The Monster gue gak mendengar bisikan itu. Nggak ada, gue nggak mendengar itu. Kayak, ya udah gue menggunakan kesadaran mutlak gue aja. Di situ. Kedengaran sih masih kedengaran, cuman nggak bisa menguasai pemikiran gue. Tetap ada kayak selentingan gitu, karena memang kan sejatinya dia ada di dalam roh kita ya. Ada ngomong, cuman kayak kecil dan mungkin bahkan nggak gue anggap. Dan karena gue udah biasa mengenali ini yang mana suara gue atau pikiran gue, mana yang dia. Itu karena gue udah ngerti kan. Gue udah coba mengenali, oh kayaknya ini suara gue nih, bukan ini suara The Monster. Akhirnya ya gue tapis di situ. Kuncinya satu, kalau kita punya kemelekatan dengan benda atau dengan apapun itu, atau dengan makhluk hidup, kelar dah tuh. Itu jadi kayak peluang gimana The Monster akan mencoba mengubah ukurannya dan pada akan mengubah energi, terus bisikannya makin kuat, makin mencoba untuk menguasain kita. Poinnya di situ. Makanya di dalam kitab suci itu dijelaskan ada bisikan jahat, ada bisikan baik. Nah, itu emang benar sebenarnya. Emang benar. Sejatinya emang di situ. Dia cuman balik lagi kan, karena dia tidak terindrawi sama kalian dan gua yang dulu, gua nggak percaya. Tapi setelah sadar ini, ya gua akhirnya menyadari ini real, memang nyata di situ. Dan
kalian harus belajar dari sekarang bahwa harus membedakan mana yang dunia nyata, mana dunia roh. Dan kita tuh walaupun kita satu tubuh, kita nih ada dua bagian, satu fisik kita, satu roh kita. Ini dua dunia yang sebenarnya berbeda dan jangan coba satuin walaupun satu bagian. Oke? Jadi kita tuh harus hidup dengan dua pikiran. Satu pikiran fisik kita atau bentuk materi dan satu bentuk lagi tentang dunia roh. Di situ beda sebenarnya. Oke? Ada pikiran tubuh kita yang secara indrawi kelihatan, ada yang dunia tentang dunia roh. Nah ini sebenarnya kalian harus pisah. Jangan pernah coba kalian satuin karena nggak nyambung sebenarnya. Sistem kerjanya beda dan wujudnya pun beda. Better dipisahin dulu. Karena di saat gua ngebahas roh secara indrawi, gua nggak akan menemukan solusi dan fakta di situ menurut gua ya. Tapi di saat gua membedah tentang roh, pengetahuan tentang roh gitu loh, malah gue menemukan sebuah kenyataan dan solusi gitu loh. Oh ternyata di saat kita hidup sehari-hari yang harus kita manage, yang harus kita kendalikan tuh ada dua ternyata. Secara bentuk fisik kita sama secara ruh kita yang harus kita kendaliin gitu loh. Poinnya di situ. Tapi kalau menurut Z, bangsa manusia sama bangsa jin tuh agak beda katanya. Kalau menurut dia, bangsa manusia itu kemelekatan sama cinta. Oh ya, gue akuin sih. Di dunia ya manusia ini peliknya di situ. Makanya banyak kasus kayak perselingkuhan segala macam kan. Cuman kalau di bangsa jin, menurut dia itu kemelekatan mereka sama kekuatan. Mereka tuh mengincar kekuatan gitu. Itu kayak ya menurut mereka lebih melekat di situ ketimbang kita tentang cinta. Ya ngikutin DNA turunan kita lah. 7 DNA turunan kita. Kan ada mother father di situ. Dan next mungkin pembahasannya lebih ke kapan energi The Monster ini berubah. Awalnya jadi energi doang, terus tiba-tiba jadi entitas yang punya kesadaran. Kapannya itu pasti kalau dulu sudut pandang gue sih ya, pas makhluk itu ada kemelekatan dengan sesuatu di situ. Dan biasanya kemelekatan ini mengikuti data DNA turunannya dia. Kalau DNA-nya melekatnya ke wanita, ya ke wanita. Kalau melekatnya ke harta. Atau something yang lain-lain. Atau hasratnya, atau mungkin kekuasaan, ya beda-beda. Tergantung 7 DNA ini. Karena 7 DNA ini punya kemelekatannya masing-masing. Kapan energi The Monster ini berubah bentuk? Oke. Sebenarnya kan energi The Monster tuh awalnya kalau dibentuk yang normal, dia tuh sebenarnya energi biasa, kekuatan lah untuk kita beraktivitas tuh pakai energi The Monster sebenarnya gitu loh. Tapi dia akan berubah bentuk di saat sudut pandang kita berpikir yang ke arah negatif secara terus menerus ya. Nah ini biasanya dipicu sama kemelekatan kita. Dan kalau setiap manusia itu kan punya kemelekatan masing-masing. Ada tentang cinta, ada tentang harta, tahta gitu. Itu masing-masing biasanya. Nah di saat kita ngikutin kemelekatan kita, daripada akhirnya terus kita nggak dapat dengan kemelekatan itu, mungkin kita lagi proses ambisi dan ada yang mungkin nggak dapat, dan pada akhirnya pikiran kita jadi negatif. Nah, pikiran negatif kita tuh ada step-stepnya. Awalnya itu bisa stres, ambisi segala macam, dan pada akhirnya dia akan berubah bentuk jadi besar. Endingnya itu lama-lama jadi portal sebenarnya. Jadi portal jahat di dalam tubuh kita sendiri. Jadi sejati sebenarnya adalah kalau energi The Monster ini udah tingkatannya udah makin besar, dia tuh jadi portal. Oke, jadi portal di dalam roh kita sebenarnya. Nah, kalau dia udah jadi portal, dia akan mengeluarkan eksistensi. Lo bayangin aja kayak ada sebuah zat hitam energi, tapi zat ini entitas kita sebut, terus dia mengeluarkan eksistensi yang tersesat. Atau orang yang kita ngomong yang ya makhluk-makhluk yang udah tersesat lah. Di situ keluar di dalam roh kita, terus menguasain kita. Makanya kadang-kadang orang kerasukan itu suka masuknya ada banyak macam. Ada kadang-kadang dia sebut Ani, Tony,
mungkin selfish dan segala macamnya. Karena sejatinya, kerasukan sejatinya adalah bukan dari luar ke dalam diri kita, bukan, tapi dari dalam keluar. Itu yang harus direvisi sebenarnya dari penelitian gua. Jadi agak diralat ya yang bagian ini biar kalian ngerti di situ. Jadi sejatinya bukan dari luar ke dalam diri kita, bukan, tapi dari luar, dari dalam keluar, yang pada akhirnya entitas dan eksistensi ini menguasai pikiran kita, dan kita udah di fase nggak sadar di situ. Kita nggak tahu yang mana yang benar lagi saat itu, kita nggak tahu mana yang salah. Semuanya adalah kita cuman jadi alat doang saat itu. Oke, fase portal adalah lu cuman alat demonster, selesai, untuk menyakiti diri lo sendiri atau menyakiti orang lain. Ini dipicu karena lo melakukan tindakan jahat dan pikiran jahat. Lo jalanin semua dan pada akhirnya mengubah bentuk energi the monster yang tadi awal energi doang berubah jadi sebuah portal. Ada fase-fasenya dan jangan pernah berpikir energi the monster itu bisa dihilangin, nggak bisa. Energi the monster hanya bisa diminimalisir. Oke, diminimalisir. Gitu. Dan itu ada step by stepnya. Oh, itu ribet. Di situ ribet banget. Dan itu kadang butuh waktu. Makanya kadang-kadang penanganan kasus klien tuh gue akan ngecek waktu dia pertama kali daftar jadi klien pun gue akan ngecek seberapa besar nih energi demonsternya. Karena di saat dia udah lumayan besar di kuasai energi demonsternya, dia nggak akan dengerin gue sekalipun. Karena yang didengerin sama dia di saat dia mau konsul pasti bukan gue yang didengerin, pasti energi atau kesadaran demonster yang lebih dia dengerin karena dia udah dikuasain kan. Makanya gue lebih memilih untuk sortir mana yang gue harus tangani, mana yang enggak. Poinnya di situ sih. Ya gitu. Cuman sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi poinnya gitu. Energi demonster nggak bisa dihilangin. Dia hanya bisa diminimalisir kembali ke bentuk awalnya, yaitu adalah energi. Gitu. Setuju kan sih? Menurut dia itu sebenarnya pemahaman energi dasar the monster itu ya sebenarnya nggak jauh beda. Menurut dia nggak jauh beda, cuman alat untuk menyadarkannya yang berbeda. Kita punya otak, mereka nggak punya itu sebenarnya. Cuman kita bisa mengenalinya lebih cepat sebenarnya. Jadi gini, gimana ya gue jelasinnya? Ini frekuensi gua sama dia ini agak putus-putus. Menurut dia, kalau kita ya di saat diserang sama energi the monster, kita itu kadang nggak sadar karena nggak kelihatan, nggak terasa. Tapi kita punya alat deteksi otak. Gitu, karena di saat otak tidak merasakan apapun atau tidak mendeteksi apapun, harusnya kita nggak usah ngikutin. Kalau si the monster ini ngomong, ya kan, poinnya disebut seperti itu. Gitu. Jadi si otak ini membantu kita untuk mengendalikan the monster itu. Cuman kalau manusia yang pakai otak, kadang ya balik lagi gue bilang banyak manusia yang nggak pakai otak pada akhirnya nggak sadar. Nah kalau di bangsa jin sangat amat bisa merasakan, bisa mengenali, dan mereka banyak pengetahuan tentang the monster dan dari kecil mereka sudah dikasih tahu. Nah tapi yang jadi permasalahannya adalah kehendak bebas mereka yang pada akhirnya yang mereka ikutin karena mereka malah tertarik banget dengan energi the monster itu. Mereka menganggap energi the monster itu kayak kekuatan besar. Jadi makanya mereka lebih menginginkan itu jadi lebih besar di dalam tubuh mereka. Beda sama kita kan mengurangi. Kalau mereka karena itu adalah energi, pada akhirnya jadi mereka pengen lebih kuat. Nah, pemahamannya di situ sebenarnya. Karena ujian dan cobanya sebenarnya lebih berat mereka karena mereka mengerti tentang energi di monster adalah kekuatan. Nah, kalau kita kan memang nggak dikasih lihat, harusnya lebih bisa untuk menanggulangi. Ya tetap aja sih sebenarnya hukumnya kalau buat gue pribadi ya selalu seimbang sih.
Di saat kita dikasih pengetahuan, otomatis kita dikasih cobanya pun lebih besar, seimbang, nggak akan ada yang lebih tinggi sebenarnya. Jadi kalau kita udah upgrade sekalipun, otomatis serangan The Monster pun akan berkali-kali lipat juga ngikutin ketahanan kita. Ketahanan kita dalam berpikir. Poinnya di situ. Makanya sekarang kan kalau di dunia manusia itu sengaja dirusak dengan banyak kemelekatan. Ya hawa nafsu, lalu lihatlah ada film-film yang bagus gitu kan, yang pada akhirnya kemelekatannya di film-film segala macem, terus akhirnya terus harta segala macam. Emang settingannya kayak gitu kan? Di situ kita memang nggak gila kekuatan, tapi kita gila akan kemelekatan sih. Manusia itu kayak gitu. Jadi kalau ditanya kok bisa ada di dalam roh kita, karena sejatinya tadi gue sampein, sejatinya di dalam roh kita tuh ada dualisme energi. Ada energi universe, ada energi the monster. Poinnya sih di situ sebenarnya. Tinggal kita menyeimbangkannya seperti apa, terus kita harus seperti apanya ya. Mungkin harus benar-benar ikutin sistem yang berlaku. Kalau dari segi penanganan kasusnya ya, menurut dari pengalaman gua ini penangannya beda-beda. Beda-beda dari sudut pandangnya, wah lengkap. Penanganan dari sudut pandang manusia yang secara dia terlalu berpikir secara indrawi. Nah ini ini juga jelasnya susah. Dan penanganan juga beda. Beda lagi penanganan kasus kalau dia tipe manusia yang rohani. Jadi sudut pandangnya lebih ke rohani. Di situ pakai perasaan banget. Ini jelasnya beda juga nih. Penanganannya juga beda. Belum lagi penanganan dari orang-orang ngikutin DNA mereka. DNA awalnya siapa? Ada yang lebih ke mother, father, Satan, terus Lucifer, Purba, Nyimas, Astaroth. Ini 7 orang ini pun kalau ngomong ke mereka beda-beda nih. Gitu. Karena beda kasusnya. Gitu loh. Beda kasusnya. Karena sudut pandang mereka tuh agak lain gitu aja. Contoh kalau kita ngomong kalau kasus The Monster nimpa DNA Lucifer misalnya. Gue kalau ngomong sama orang seperti ini itu nggak bisa ngegas, nggak bisa tahu banyak daripada dia. Gue harus pelan-pelan gitu. Beda lagi kalau penanganannya konteksnya DNA Satan. Gue harus nyadarin dia bahwa yang dia pikirkan itu tuh salah semua, ngerti gak sih? Tentang keegoan free will itu tuh salah banget gitu. Karena banyak banget yang dia ngerasa, jadi gini, gue kasih tahu sedikit tentang DNA Satan. Orang yang dengan DNA Satan, dia tuh adalah orang yang merasa sangat amat disakitin, daripada akhirnya dia harus melindungi dirinya. Mereka berpikir adalah semua orang tuh jahat, jadi karena semua orang jahat, dia harus melindungi diri sendiri. Nah itu standarisasi pemikiran Satan. Dia ngerasa dia itu nggak jahat, dia ngerasa semua orang tuh jahat, dan pada akhirnya dia harus melindungi dirinya. Dia yang makan atau dia yang dimakan orang, dia lebih memilih ya dia makan orang atau manfaatin orang atau segala macamnya. Itu jadi dia punya sudut pandang dalam berpikir tuh memang beda di situ. Beda lagi kalau gue ngomong sama DNA-nya mother nih. Ini biasanya gue pelan-pelan berkali-kali karena dia absurd kan. DNA mother tuh agak absurd. Gue jelasnya berkali-kali dan harus sesuai empirisnya dia, pengalaman dia. Kalau nggak itu dia nggak bisa nangkep. Agak sulit kalau mother. Karena ibaratnya itu energi di monster tuh kayak nutup telinga dia dan kesadaran dia. Karena jadi gua ngomong apapun kadang-kadang dia agak kurang nyampe kalau ngomong sama dia gitu loh. Beda lagi kalau kita ngomong DNA Nyimas misalkan. Ini juga unik nih. Setahu gue kalau ngomong sama DNA Nyimas itu dia tipe orang yang takut ini, takut itu, gini, takut tentang masa depan, takut tentang ini, harta segala macem. Ya dia lebih banyak takutnya. Nah gue harus kasih kayak sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan gitu sama dia, bahwa ya apa yang kita pikirin ya akan terjadi gitu, akan menyatu di frekuensi yang sama. Di saat dia mikir takut ya otomatis ketakutan itu akan datangin dia sendiri gitu. Itu gue pelan-pelan banget gitu. Beda lagi kalau gue jelasin ke DNA Astaroth nih. Nah kalau DNA Astaroth tuh kalau gue jelasin, gue harus
kasih tahu di awal dulu sama dia bahwa gue bukan musuh dia, karena dia tuh pikirannya negatif thinking di awal, selalu dia akan negatif thinking di awal, tapi kalau udah ngerti, udah tahu, udah jelas, dia baru mau denger di situ. Beda lagi kalau sudut pandang sama Dena Purba. Nah, kalau Dena Purba tuh gue harus intonasi gue harus rendah banget biar dia ngerti gitu loh. Karena Dena Purba tuh lebih ke naluri. Kalau intonasi gue tinggi aja mereka nggak akan langsung bereaksi marah gitu, atau mereka nggak mau denger. Jadi kalau Dena Purba tuh harus bener-bener karena dia pakai naluri tadi kan. Jadi gue harus ngomongnya agak pelan-pelan. Nah, beda lagi kalau Dena Father. Kalau Dena Father tuh harus ngikutin pikiran yang dia pikirin dulu. Kalau sesuai baru ketemu. Dan dia tuh harus dikasih fakta-fakta dulu gitu loh. Realita dulu baru dia ngerti gitu. Itu sih. Beda lagi kalau pemahaman kita tentang universe. Mungkin next konten kita bakal bahas tentang universe. Intinya bisikan baik, bisikan positif. Kita akan bahas mungkin next time. Dan lo kenapa ketawa-tawa sih? Dia mengatakan bahwa ya sebenarnya lo tahu banyak, kenapa lo butuh validasi lagi sama gue gitu. Sebenarnya gue bukan validasi sih, gue cuma pengen tahu dari sudut pandang bangsa jin aja. Sebenarnya hampir sama atau enggak? Oh ternyata kasusnya gimana kita ngomongnya? Device berpikirnya beda, sudut pandangnya beda, sebenarnya nggak bisa disamain juga sih sebenarnya, walaupun makna dari tujuannya itu sama, antara membuat baik dan membuat buruk kan, pokoknya di situ. Karena gue yakin gue nggak bisa nyamain kasus bangsa jin dengan kasus manusia, karena device berpikirnya beda. Setuju nggak? Iya. Mungkin kita bahas universe next time mungkin. Di sini kita nonton satu lagi sih, jadi lu jangan pergi dulu.